Assalamualaikum teman-teman. Kembali di sini bersama saya Muhammad Saul Batiar. Di sini saya sudah ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada saya Muhammad Isnawi bin Farid dan saya Muhammad Bilal bin Zayed atau bisa dipanggil Om Bilal. Sekilas info, kedua orang ini adalah salah satu pemimpin hebat di Indonesia. Mereka adalah salah satu pemimpin di PT yang mungkin kalian semua sudah kenal, tidak usah disebutkan. Di sini saya mengundang mereka berdua untuk ditanya-tanyai tentang proses kepemimpinan atau seputar kepemimpinan. Oke, tidak usah lama-lama, langsung kita ke pertanyaan. Untuk yang pertama, di masa pandemi seperti ini, pemimpin menjadi sorotan untuk bisa memutuskan suatu kebijakan yang supaya karyawannya tidak menjadi berontak dan harus bersifat adil. Karena di masa pandemi semuanya serba dibatasi. Apakah kepemimpinan dan pemimpin itu beda arti? Silakan dijawab oleh Mas Farid. Ya, saya akan menjawab, Mas. Untuk kepemimpinan yang diomongkan tadi Mas Saiful, ya menjelaskan mengenai kepemimpinan dan pemimpin. Kedua kata tersebut memang mirip, cuma salah satunya kata ada imbuhan abjad huruf. Sesungguhnya kepemimpinan dan pemimpin itu penjelasan dan tujuannya sangatlah berbeda. Kepemimpinan atau disebut leadership adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin agar ia dapat mengarahkan bawahannya kepada tingkatan dan tujuan yang akan dicapai. Kepemimpinan adalah unggulan seseorang atau beberapa individu, atau dalam kelompok tertentu. Dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial, kepemimpinan sebagai suatu kemampuan untuk memimpin orang lain dan untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan perpecahan sedikit mungkin dan kerjasama yang besar. Kepemimpinan merupakan juga kekuatan, semangat atau moral yang kreatif dan terarah. Sedangkan yang dimaksud pemimpin merupakan unsur yang sangat menentukan lancar atau tidaknya suatu organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Kepemimpinan itu intinya itu penggerakan daripada administrasi dan manajemen. Pemimpin atau leadership tadi ya, Mas, adalah seorang yang membimbing serta mengarahkan orang-orang dalam suatu kelompok untuk bekerja mencapai tujuan sampai berhasil dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, maka setiap pemimpin selamanya itu berhubungan dengan suatu aksi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam ikatan yang teratur untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan suatu pemimpin tersebut, Mas. Ya, mungkin itu saja yang saya mengerti tentang kepemimpinan dan pemimpin. Masnya setuju apa enggak kalau pemimpin itu dilahirkan atau dilatih? Menurut Mas gimana? Kalau menurut saya, kepemimpinan itu ya Masnya maksudnya dilahirkan itu seperti bakat seperti kalau kita di sepak bola kan kita bisa melihat kalau siapa itu Lionel Messi dan Ronaldo. Orang-orang beranggapan biasanya itu Lionel Messi adalah bakat alami sepak bola. Dan kalau Cristiano Ronaldo, dia itu kan pekerja keras, ya benar, pekerja keras. Anda setuju apa enggak? Ya, setuju, Mas. Tapi kan lebih baiknya kan saya itu memilih untuk dilatih. Karena sepenuhnya kalau kelahiran ya, Mas, seumpama kelahiran 90, lalu dia menjadi pemimpin 2005. Seiringnya berjalannya waktu,
itu kan pasti ada perubahan-perubahan Betul sekali. perusahaan itu Mas. Iya. Kita kan harus menganut perubahan atau zaman tersebut Mas. Ya saya ya memang memilih dilatih gitu. Bukan untuk yang dilahirkan itu Mas. Ya. Wow, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Tentang teori kepemimpinan. Apakah ada teori-teori kepemimpinan itu sendiri? Boleh dijawab oleh Om Burhan? Saya kira ada banyak Mas. Saya akan menyebutkan beberapa saja ya. Oke. Yang pertama adalah Friedman Theory. Friedman Theory atau dikenal sebagai teori orang hebat, membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini berkembang sejak abad ke-19. Meski tidak dapat diidentifikasi dengan suatu kajian ilmiah mengenai karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat, tetapi banyak orang mengakui bahwa hanya ada satu orang di antara banyaknya individu pasti memiliki ciri khas sebagai pemimpin yang hebat. Yang kedua adalah trait teori atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian. Ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu atau menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Hal ini dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, dan daya tangkap, imajinasi, fisik, kreativitas, serta rasa tanggung jawab, dan juga disiplin dan nilai-nilainya lainnya dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara para pemimpin lainnya. Yang ketiga, kontingensi teori atau teori kontingensi yang berasal dari kata kontingensi teori yang menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Atas dasar teori kontingensi ini, seseorang mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada suatu kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun kinerja kepemimpinannya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Apabila pemimpin tersebut dipindahkan ke situasi dan kondisi lain, atau ketika faktor di sekitarnya telah berubah pula. Yang keempat, teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasar gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan atau the Friedman Theory. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seseorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. Teori ini juga menyebutkan seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dari ketiga keterampilan utama yang dimiliki oleh individu, yaitu keterampilan yang berupa keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Yang kelima, behavioral theories merupakan reaksi atas trait teori. Teori perilaku atau behavioral theories ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari. Yang keenam, teori Servan. Teori kepemimpinan Servan atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelayan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut
dan membantu mereka menjadi untuk lebih baik dan berwawasan lebih luas. Pada teori ini, pemimpin yang baik juga diharuskan bisa bersimpati dan dapat meredakan kecemasan yang berlebih dari para pengikutnya. Maka itu fungsi kepemimpinan diberikan pada seseorang yang pada dasarnya memiliki jiwa pelayan atau melayani. Teori ini menunjukkan bahwa tugas seseorang pemimpin adalah untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, teori transaksional berasal dari kata transaksi. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini tentunya yang menjadi pelaksana adalah pemimpin dan staf atau pengikutnya. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendapatkan pertukaran atau transaksi yang sepadan atau saling menguntungkan antara pemimpin dengan staf atau karyawan. Yang ke-8, teori transformasional mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal, pemimpin seperti staf atau bawahan. Dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, dan memberi inspirasi. Dan demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun tertekan. Bahkan mampu memotivasi setiap anggotanya. Gaya pemimpin transformasional selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Kurang lebih seperti itu, Mas. Wow, Iya. jawaban yang sangat luar biasa dan sangat lengkap. Dan tadi juga apa itu namanya? Menjawab pertanyaannya saya tadi kepada Mas Farid yang tentang pemimpin apakah dilahirkan atau dilatih. Iya. Iya. Ya, saya kira Saling melengkapi gitu. Iya. ya tanpa lama belajar, tanpa panjang lebar, kita ke nomor 3. Kepemimpinan kan pastinya memiliki aspek-aspek. Apa sih aspek eksternal kepemimpinan itu sendiri? Boleh jawab pada Mas Farid. Ya, Mas. Aspek eksternal seorang pemimpin itu harus dapat dan mampu memahami serta mengikuti aspirasi dan perkembangan masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh, Mas, pada organisasi yang dipimpinnya. Dalam kaitannya dengan aspek eksternal ini, seorang pemimpin itu harus mempunyai kecakapan dan kemampuan yang antara lain itu ada, yang saya mengerti itu ada 9 aspek, Mas. Yang pertama, aspeknya itu mengadakan kontak atau hubungan dengan tokoh-tokoh atau permuka masyarakat. Yang kedua, itu mewakili organisasi di depan pengadilan atau di luar pengadilan. Yang ketiga, itu dapat mengikuti keinginan dan selera masyarakat. Yang keempat, dapat mengikuti kemajuan dan perkembangan masyarakat. Yang keenam, itu membantu bantuan dan dukungan masyarakat. Dan yang selanjutnya itu menyatu dengan masyarakat. Dan selanjutnya turut membantu meningkatkan beban masyarakat di sekitarnya. Dan yang selanjutnya itu dapat menarik kesan dan tanggapan positif masyarakat itu terhadap organisasi yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, dapat senantiasa menyesuaikan diri dengan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun inti dari aspek eksternal tidak lain merupakan manifestasi kelangsungan daripada aspek internal. Keberhasilannya pelaksanaan aspek eksternal itu akan sangat berpengaruh kepada perkembangan dan kemajuan internal. Dengan demikian,
kegagalan aspek eksternal akan berakibat kemunduran aspek internal daripada organisasi yang bersangkutan tersebut, Mas. Ya, mungkin itu aja yang Oke, saya pahami. ini menarik ya. Ya. Tadi Anda mengatakan dapat membantu, Ya. pemimpin dapat membantu. Kalau dilihat sekarang ini di Indonesia lah, Ya. presiden kita menerapkan PPKM level 4. Ya. Nah, itu menurut Anda itu membantu atau tidak menurut Anda sendiri? Kalau menurut saya, Mas, PPKM itu ya kalau dia kan tujuannya untuk memecah rantai COVID-19. Ya, betul sekali. Dia kan meniru negara di luar sana ya, Mas, Ya, ya. negara yang besar. Ya kalau dia menerapkan PPKM itu sebaiknya itu memikirkan rakyatnya lah. Ya. Masa PPKM aja lalu rakyatnya itu sengsara, Ya. tidak dikasih makan. Lalu bantuan itu ya ada bantuan, tapi kan enggak selalu merata. Pasti Ya, betul. tertentulah bantuan tersebut. Dan pasti kalau ada bantuan-bantuan itu ya mungkin ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab nih, Mas, ya. Pasti ada. Seperti yang lagi Seperti itu, viral pasti itu ada. dari Menteri Sosial itu kan ada bantuan dipotong beberapa persen nih, Mas. Kan Iya. kasihan rakyat yang udah nggak bisa makan tapi kok masih dipotong gitu, Mas. Ya itu tadi juga menarik ya. Itu Iya. yang tentang yang memotong tadi. Iya. Kok mungkin itu yang bedanya Indonesia. Jadi Indonesia sendiri kan masih berkembang sampai Iya. saat ini. Mungkin itu yang membedakan Indonesia sama negara maju-maju lainnya. Mungkin Iya. seperti itu ya, Mas. Iya, Mas. Oke, saya kira cukup. Saya lanjutkan ke nomor 4. Tadi kita kan sudah membahas tentang eksternal. Iya. Eksternal kepemimpinan. Sekarang saya ingin menanyakan tentang internalnya. Apa sih aspek internal kepemimpinan itu sendiri? Monggo dijawab oleh Om Buran. Aspek internal itu sebenarnya ada pandangan seorang pemimpin ke arah masalah-masalah ketataan lembagaan yang meliputi keadaan gerak, tuntunan, dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dalam aspek ini yang harus diperhatikan dalam aspek internal ini adalah pandangan pemimpin terhadap organisasi harus menyeluruh. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan tegas. Yang ketiga adalah pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan harus dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir adalah hubungan dengan bawahan harus terbina baik sehingga mudah mendapatkan dukungan dan menggerakkan mereka. Kurang lebih seperti itu, Mas. Iya, tadi Anda menjawab tentang hubungan. Nah, Kalau saya melihat beberapa pemimpin itu dia memang hebat dalam mungkin hebat dalam memimpin cara kasarnya membagi, memanajeri, Iya. tapi seringkali banyak yang kurang dalam hubungannya. Seringkali seperti banyak karyawan senior yang tidak mendapat privilege lebih seperti tambahan gaji atau jabatan. jabatan di sini. Iya, itu seringkali pemimpin itu melupakan seperti itu. Kenapa ya? Seperti itu. Itu biasanya kurangnya komunikasi dengan bawahan, Mas. Oh iya, pasti seperti itu. Oke, saya kira cukup. Lanjut ke nomor 5. Ya. Kepemimpinan juga memiliki tipe-tipe. Ya. Apa saja sih tipe-tipe tersebut? Serta kalau boleh dijelaskan. Silakan dijawab oleh Mas Farid. Ya, saya jawab. Kalau kita mengamati cara-cara pemimpin dalam melakukan kepemimpinannya, itu cara-cara kepemimpinan itu dilakukan, kalau yang saya tahu ya, Mas, itu Ya. ada 5. Yang pertama itu tipe atau gaya kepemimpinan otokratis atau otakratis, tipe pemimpin otakratis. Yang tipe pemimpin otakratis adalah suatu tipe di mana seorang pemimpin itu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasional. Yang selanjutnya itu menganggap bawahan itu sebagai alat semata-mata, Mas.
atau bisa disebut ya Baik mungkin sekali. sebagai robot lah ya. Ya selanjutnya itu tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat. Kan banyak sekarang kan seolah-olah bawahan kamu bisa apa gitu sih mas, Ya. kan disepelekan ya. Sekarang kan banyak yang gitu. Dan selanjutnya itu dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan approach atau pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Dari sifat-sifat tersebut di atas jelas terlihat bahwa tipe pemimpin yang demikian tidak tepat untuk suatu organisasi di mana hak-hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu harus dihormati mas, karena kan sesama karyawan, sesama bekerja sih mas. Selagi dia tidak merugikan perusahaan tersebut kan, kita kan kalau semua jadi pemimpin itu kan harus menghormati semuanya. Ya, betul sekali. Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang otokratif itu antara lain yaitu menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya dalam menegakkan disiplin menunjukkan kekuatannya, bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi, menggunakan pendekatan punitif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan. Ya cukup itu saja mas yang saya mengerti tentang tadi cara-cara pemimpin, tipe-tipe pemimpin. Oke. Tadi Anda mengatakan tentang pemimpin mengatur seperti milik pribadi. Iya. Kalau mungkin Anda bisa setuju atau tidak? Kalau saya lihat tentang Indonesia yang sekarang, Iya. kalau kita lihat presiden yang sekarang, Iya. tanda kutip presiden, Iya. dia menyatakan level PPKM dinaikkan. Iya. Nah, itu seperti kalau menurut saya Iya. itu seperti milik pribadi nggak sih? Kalau menurut Mas gimana? Kalau menurut saya ya seolah-olah memang menurut pribadi lah. Dia kan nggak memikirkan, Iya. rakyatnya. Ya seperti perusahaan kan itu bawahannya. Iya. Ya sekarang banyak masnya lihat di televisi banyak perusahaan atau toko-toko mal yang besar kan sekarang pada gulung tikar ya mas. Iya, betul Itu sekali. kan sebab PPKM, terus pedagang-pedagang kecil yang di wisata-wisata banyak yang bangkrut juga. Ya setidaknya ya harus memikirkan lah. Negara lain bisa, masa kita nggak bisa gitu. Iya. Kan kita kan ya mohon maaf ya pemimpin kita kan bisa belajar dengan negara lain. Betul, atau siap. caranya bagaimana gini gitu mas, kan nggak menekan itu ya, itu aja mas. Dan juga untuk apa ini ya namanya? Untuk ini kemajuan teknologi kan kita bisa melakukan cara voting sih mas. Iya, iya. Dengan apa itu namanya ya? Ya seperti voting online lah. Iya, itu iya. kan walaupun mungkin tidak bisa 100% rakyat Indonesia, tapi kan Iya. sebagian orang yang memiliki akses tersebut Iya. itu bisa memilih gitu loh, masnya PPKM ini dilanjutkan atau tidak. Oh, Harusnya iya. kan seperti itu sih mas. Iya, iya. Apakah Anda setuju dengan itu? Ya setuju mas, kan sekarang kan banyak yang hampir semua orang di dunia kan punya handphone dan bisa mengakses internet. Internet ya betul. Ya mungkin itu cukup efektif lah untuk voting atau PPKM perpanjang atau tidaknya itu. Ya itu aja. Oke, saya kira cukup. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah seorang pemimpin dapat diukur berdasarkan gelar individu yang diperoleh? Silakan dijawab oleh Om Bram. Ya, baik, saya akan menjawab. Seseorang yang memiliki gelar apapun belum tentu secara otomatis bisa menjadi pemimpin. Kita tidak memerlukan gelar untuk menjadi pemimpin. Hal ini sudah terbukti bahwa kita bisa menjadi pemimpin di mana saja itu, termasuk di lingkup keluarga, masyarakat, dan lainnya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya.
untuk menanggapi itu, mungkin kalau menurut Mas sendiri, pemimpin dan pelatih itu beda atau sama? Beda, Mas. Kalau contoh seperti ini, ada pemain sepak bola profesional, kita kenal sebagai, mungkin semua orang tahu itu adalah Maradona. Maradona itu kan dikenal sebagai pemain yang hebat sih, Mas. Dan mungkin tidak hanya generasi dulu saja, generasi kita mungkin nanti itu pasti mengenal Maradona karena mungkin itu seperti apa ya? Seperti ikon ya, bola, sepak bola. Maradona itu sendiri kan tidak sesukses saat dia jadi pemain. Mungkin menurut saya itu ya balik tadi, kalau pemimpin itu tidak dapat diukur dari gelar itu sendiri. Mungkin itu punya porsi yang berbeda untuk itu. Punya keahlian gitu. Iya. Oke, saya kira cukup. Ya. Saya lanjutkan ke nomor ke-7. Ya. Berkaitan dengan fungsi. Apa sih fungsi kepemimpinan menurut Mas Farid? Ya, menurut saya itu fungsi kepemimpinan memiliki 2 dimensi. Yaitu dimensi pertama itu berkenan dengan tingkat kemampuan mengarahkan atau direction dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. Yang kedua, dimensi yang berkenan dengan tingkat dukungan atau support atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok. Ya, itu aja Mas yang saya mengerti tentang fungsi kepemimpinan itu. Iya, saya ingin menanggapi tentang yang support tadi. Iya. Sebagai contoh kita khususnya kita kan negara di Indonesia Mas. Iya. Kita pernah dipimpin oleh presiden yang bernama Pak Harto. Iya. Kalau Masnya ya. Pak Harto itu sendiri dia adalah pemimpin, Iya. tapi banyak orang yang tidak mensupport dia. Iya. Mungkin saya tidak bisa bilang pemimpinnya gaya pemimpinnya itu salah atau benar ya. Ya. Tapi banyak yang tidak mensupport dia dan akhirnya itu namanya? Dia mengundurkan diri. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 8. Tenang Mas, Ya. ini nomor terakhir Iya. untuk durasi. Untuk penutup, apa sih konsep dasar atau simpulan dari kepemimpinan itu sendiri? Boleh jawab oleh Mas Burhan? Kepemimpinan diartikan sebagai proses pengaruh sosial yang memaksimalkan upaya orang lain untuk pencapaian tujuan. Pengertian ini memiliki konsep dasar, yaitu kepemimpinan berasal dari kata pengaruh sosial, bukan otoritas atau kekuasaan. Kepemimpinan membutuhkan orang lain, dan itu menyiratkan bahwa mereka tidak perlu menjadi laporan langsung. Tidak disebutkan ciri-ciri kepribadian, atribut, atau bahkan gelar. Ada banyak gaya, banyak jalan menuju kepemimpinan yang efektif. Ini mencakup tujuan, bukan pengaruh tanpa hasil yang diinginkan. Kurang lebih seperti itu Mas. Ya, menarik ya Mas. Ya. Ini tentang otoritas itu sendiri. Ya. Saya melihat beberapa pemimpin kita, mungkin bukan pemimpin ya. Ya pemimpin, cuma tidak semua pemimpin mungkin. Tapi kebanyakan itu mereka itu memiliki sifat tersebut, otoritas. Jadi dia itu menganggap gimana ya? Dia itu paling kekuasaannya paling tinggi dan dia sewenang-wenang terhadap mungkin karyawan, rakyat, bawahan seperti itu. Kalau mungkin bisa diminimalisir tentang sifat itu, mungkin Indonesia bisa maju ya Mas? Ya mungkin bisa Mas itu. Ya gimana ya? Ya saling mendengarkan saran-saran yang baik. Ya, betul sekali. Atau kalau ada saran yang buruk atau menghujat, ya gimana, kan kita jadi atasan harus bersabarlah menghadapi itu Mas. Kan sekarang ya banyak, contohnya seperti netizen, banyak sekali kan yang komentarnya itu negatif, buruk ya. Ya dia itu gimana ya, memberi saran tapi juga menghujat juga gitu Mas.
Ya seperti mungkin menyemangati, wah kamu baik sekali, tapi belakangnya kata kasar seperti Ya, itu kan mas? ya, Ya itu betul. sangat banyak sekali Ya, di Mas. Indonesia. Indonesia. YouTube Indonesia penuh dengan seperti itu. Iya mas. Oke, tidak terasa sudah selesai pertanyaan saya. Iya. Saya lupa menanyakan Iya. Apa? kabarnya Farid dan Mas Bran ini bagaimana di PPKM seperti ini? Apakah baik-baik saja? Ya ada baiknya dan ada buruknya mas. Ya contohnya saya kan ketika malam kan ya mohon maaf ya suka nongkrong gitulah mas. Ya, Ya kan sekarang jiwa nongkrong muda jiwa sekali ya mas. muda ya, Mas. Oke, sangat baik sekali. Ketika nongkrong kita udah apa? Ibaratnya kan berangkat gasik ya mas. Yoi. Berangkat gasik jam 8 udah disuruh pulang itu kan ibaratnya kan nggak menikmati kopi lah mas. Iya, Iya. sangat. Tidak menikmati gitu. Ya, dan untuk PPKM ini apakah mengganggu proses kepemimpinan Anda berdua? Kalau PPKM ya ada yang apa ya? Ada yang terganggu dan ada yang enggak mas. Ya terganggunya ya itu apa? Karyawan nggak bisa 24 jam Ya, betul kerja, sekali. harus shift-shiftan. Itu kan ya kasihan juga kan untuk karyawan. Contoh 1 bulan gaji 3 juta ya mas. Kalau shift-shiftan kan kalau hitungan jam, jadi kan gajinya kan nggak ada 3 juta mas. Ya, betul. Kasihan juga karyawan itu. Dan juga kalau kita kan ada target ya mas, target barang. Contohlah target 2000. Kalau PPKM gini kan kalau di shift-shift gitu nggak mungkin apa ya optimal lah mas. Ya, betul sekali. Mungkin kan kita juga pasti kacau gitu mas. Ya itu aja lah mas di masa PPKM ini yang saya hadapi. Kalau untuk Om Bran, Kalau menurut saya itu biasanya tuh kalau keluar kota untuk angkat itu biasanya itu Oh, terhambat iya, karena iya. jadinya ditutup. ya, Tapi kalau apa misal dibuat virtual itu kurang efektif gitu mas. benar sekali. Mungkin masalah jaringan Biasanya atau kabel. apa ya alat atau apa yang kurang memadai. Iya. Ya, Menurut baik. saya. Ya. Mungkin bukan kalian berdua ya, mungkin Ya. banyak pemimpin di luar sana juga merasakan seperti itu. Iya mas. Ya banyak sekali. Jadi Ya. pada intinya PPKM menurut Anda itu seperti apa? Ya. Apakah positif, apakah negatif? Ya kalau positifnya ada. Kalau positifnya kan Ya. hampir semua orang kan tahu untuk memecah rantai COVID-19. Kalau negatifnya banyak sekali di luar sana pedagang-pedagang, kasihan lah mas dia. Hampir 1 bulan lebih dia nggak ada pemasukan dan dia kan harus ada pengeluaran. Contohnya kalau dia memiliki cicilan Ya. atau anaknya yang baru masuk sekolah kan nggak ada kata nyicil sih mas kan. Iya, dan untuk makan saja itu kan harus mengeluarkan budget sih mas. Iya, Uang iya. lah. Iya mas. Ya itu kasihan lah memang pedagang-pedagang kecil itu memang kasihan. Iya. Ya itu aja mas yang saya apa ya, Ya, dan menurut PPKM. saya ingin menanyakan mungkin hal yang mungkin buat saya penasaran ya. Ya, Anda berdua ini kan salah satu pemimpin yang hebat di Indonesia. ya, Jika Anda ini kan PPKM kan sudah di level 4. ya, Jika Anda menjadi pemimpin Indonesia atau apa disebutnya presiden, ya. apakah Anda akan meneruskan ke level 5 atau tidak? Kalau menurut saya mas, kalau seumpama saya menjadi seorang pemimpin, Ya. ya kita lihatlah PPKM itu kan ya nggak semua. Kalau sekarang kan Jawa Bali ya mas. Ya. Kita lihatlah di suatu kota tersebut kalau COVID-nya benar-benar meningkat tidak bisa dikondisikan. Ya kota tersebut, kota itu aja yang harus dipertegas mas. Kota yang lain kan kasihan. Kalau seumpamanya kota A ya mas, Ya. dia udah seumpama COVID-nya udah menurun, ekonomi hampir membaik. Ya. Kalau dia juga ikut di PPKM, ekonominya kan akan hancur lagi mas, kasihan. Ya sebaiknya ya kalau kota tersebut yang banyak ya, kota tersebut aja yang ditingkatkan
Ya, betul. Ya, itu aja Mas. Jadi ya. itu pada intinya dilihat lebih spesifik ya Mas, Iya. bukan dilihat menyeluruh. Wah di data seperti ini langsung Iya. menyeluruh, Iya, langsung iya. ditutup semuanya. Iya. Kan bukan seperti itu harusnya. Iya. Kalau Om Burhan bagaimana? Jika menjadi presiden, apakah Anda memilih untuk melanjutkan ke level selanjutnya atau sudah cukup aja? Saya kira cukup segini Mas, karena rakyat sudah membicar Ya betul sekali. ekonomi semakin menurun. Ya. Iya, dan mungkin PPKM ini kalau menurut saya pribadi ya, banyak orang yang tidak hanya gimana ya? Cara kasarnya meninggal karena Covid. Iya. Tapi beberapa juga meninggal karena kelaparan. Iya, iya memang Mas. Itu kan juga ada beritanya satu keluarga meninggal semua. Iya. Lalu meninggalkan cuma anak satu dan dia isolasi mandiri. Itu sangatlah kasihan Mas. Sebaiknya kan isolasi mandiri itu kan harus ada jaminan dari kota atau desa tersebut, Ya, pemerintah betul sekali. tersebut disuplai, maksudnya kan dipantau gitu Mas. Enggak dipantau aja untuk dibiarkan itu loh, diisolasi. Ya kasihan, nggak bisa makan, nggak bisa, itu kan ya jadinya nggak terpapar Covid, Ya. meninggal kelaparan dia Iya, Mas. betul sekali. Oke, saya kira cukup. Kita Ya. sudah ngobrol-ngobrol lama di sini Ya. dan jujur saya bosan sekali menjadi host di sini karena tidak menerima uang sepeser pun dan ya seperti itulah. Ya Mas. Ya. Mau gimana lagi ya Mas? Ya gimana ya, buat pengalaman aja lah Mas. Iya, pengalaman yang sangat Ya, berharga. buat pengalaman. Oke, terima kasih untuk Mas Farid dan Om Burhan sendiri. Ya. Saya cukupkan di sini. Terima kasih juga yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.